Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Triolestari, NIM 031, kelas Boga A dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sifat beras wholemeal sebagai bahan bebas gluten pada roti. Disimak yuk teman-teman. Nah, saya mengambil dari jurnal yang saya terjemahkan yang ditulis oleh Lalana dan juga kawan-kawannya. Yang pertama, adakah yang sudah tahu apa itu beras wholemeal? Beras wholemeal atau biasa disebut dengan beras hitam yang berasal dari Thailand yang mengandung senyawa polifenol dan kaya akan antioksidan. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui sifat fisiokimia beras HN dan aplikasinya pada roti bebas gluten. Untuk hasil dari penelitian ini adalah beras HN memiliki partikel rata-rata lebih tinggi, memiliki senyawa fenolik yang lebih tinggi juga, tetapi memiliki daya kembang yang rendah daripada beras wholemeal sebagai acuannya. Nah, yang pertama ada bahan kimia dan juga reagen. Beras HN dan HM dibeli secara acak, kemudian dicampur, sedangkan reagen yang digunakan adalah phenolphthalein, thiosoliteu, asam galat, dan amilosa yang diambil dari kentang. Dan juga reagen lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian. Kedua, ada persiapan tepung. Beras HN dan HM digiling dengan metode kering dan menghasilkan tepung sebanyak atau sebesar 97,5% dan kemudian disimpan di AONH dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai analisis selanjutnya. Bahan dan metode yang ketiga ada analisis distribusi ukuran partikel yang diukur menggunakan alat laser dengan tekanan 2 bar dan laju umpan sebesar 50%. Tahap keempat atau tahap selanjutnya yaitu menentukan kandungan amilosa dalam tepung beras. Hal ini ditentukan dengan metode AACC yang dimodifikasi terlebih dahulu, dan kadar amilosa ditentukan dengan menggunakan kurva standar amilosa yang dibuat dari kentang. Dari kentang. Tahap yang kelima yaitu menentukan total fenolik dan antosianin. Ekstraksi ini dilakukan dengan metode dari Zheng et al. Untuk cara kerjanya yaitu tepung HN dan HM direndam dalam metanol dan juga larutan HCl dalam waktu 1 malam dengan suhu ruang. Setelah itu dicampur dan disimpan sampai analisis selanjutnya. Untuk kandungan fenolik total dilakukan sesuai dengan metode Adi-Swaksana, sedangkan kadar total antosianin diukur dengan metode spektrofotometri. Tahap yang keenam yaitu uji daya antioksidan yang ditentukan menurut Benzi. Ekstraksi ini yaitu tepung beras diencerkan menjadi 1:5 dengan larutan garam. Untuk tahap ketujuh yaitu pengukuran properti termal atau DST untuk derajat gelatanisasi pada sampel dilakukan dengan menggunakan kalorimeter pemindai. Tahap ke-8 yaitu pengukuran daya kembang dan daya kelarutan air. Sampel ini dipanaskan selama 30 menit kemudian didiamkan sampai suhu ruang. Endapan ini dikeringkan dan kemudian ditimbang untuk mengukur daya kembang dan kelarutan airnya. Tahap yang ke-9 yaitu penempelan sampel dilakukan menggunakan lapis visko dan sifat ini dinyatakan sebagai viskokitas puncak, palung kerusakan, dan juga akhir. Tahap ke-10 yaitu persiapan roti. Roti beras HN dan HM dibuat pada penelitian sebelumnya. Untuk analisis tekstur dan sifat roti diukur dengan metode Kang et al. Yang telah dimodifikasi terlebih dahulu. Dan tahap yang terakhir adalah analisis data, di mana datanya dinyatakan sebagai SAM dengan 3 atau 5 batch independen, sedangkan analisis varian dengan uji berganda 2 can. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan diskusi dari penelitian ini, yaitu tentang
distribusi ukuran partikel dan kandungan beras, maksudnya kandungan amilosa tepung beras. Penelitian ini menunjukkan bahwa HN memiliki partikel tepung beras yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih disukai daripada HN. Hal ini berkontribusi pada sifat fungsional dan gelatinisasi pati dan penempelannya. Nah, ini adalah A dan C adalah gambar dari tepung beras HN, sedangkan B dan D adalah gambaran dari tepung beras HN. Kandungan amilosa HN secara signifikan lebih rendah daripada tepung beras HN. Perbedaan kandungan amilosa HN dan HM disebabkan oleh varietas kultivar, sehingga disimpulkan bahwa tekstur nasi dipengaruhi oleh kandungan amilosa. Ini ya teman-teman gambarnya. Selanjutnya yaitu tentang senyawa fitokimia dan aktivitas antioksidan tepung beras. Total kandungan fenolik, TPC, dan FRAP ditunjukkan pada gambar 3A dan B. Kandungan TPC dan FRAP ditemukan di tepung beras HN dan HM, sedangkan kandungan CAN tidak terdeteksi di tepung beras HM. Tepung beras HN memiliki antioksidan dan juga senyawa flavonoid dan flavonoid yang lebih tinggi daripada tepung beras HM. Untuk diskusi yang ketiga yaitu tentang properti termal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu gelatinisasi HM dan HM hampir sama, tetapi perubahan entalpi HN lebih rendah daripada HM. Hal ini dipengaruhi karena HM memiliki molekul yang lebih rendah dan juga distribusi amilopektin yang lebih tinggi. Ini ya teman-teman, sesuai dengan tabel ke-1. Untuk diskusi keempat yaitu tentang daya kembang dan kelarutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya kembang dan daya kelarutan tepung beras meningkat secara signifikan pada suhu 55 derajat menjadi 95 derajat. Nah, dari grafik menunjukkan bahwa daya kembang dapat dipengaruhi oleh struktur amilosa, amilopektin, derajat granulasi, dan juga komponen pati. Daya kembang rendah disebabkan karena senyawa fenolik yang tinggi. Diskusi kelima tentang penempelan properti. Penempelan properti sangat dipengaruhi oleh waktu puncak dan suhu penempelan. Sesuai dengan grafik, hasil penelitian tepung HN membutuhkan waktu yang lebih lama dan temperatur yang lebih tinggi daripada tepung beras HM. Diskusi selanjutnya yaitu tentang nilai viskozitas dan kemunduran akhir tepung HN. Di penelitian ini juga lebih tinggi daripada HM. Ini teman-teman sesuai dengan tabel kedua. Nah, untuk diskusi yang keenam tentang karakteristik roti, tekstur roti HN memiliki kekerasan dan kekenyalan lebih tinggi, tetapi memiliki daya lekat dan nilai kekompakan yang lebih rendah daripada tepung beras HM. Karakteristik roti sangat dipengaruhi oleh struktur dan ukuran butiran pati sesuai dengan tabel ketiga ini. Selanjutnya, yaitu roti HN memiliki warna yang lebih gelap daripada roti yang berasal dari tepung beras HM. Untuk volumenya memiliki volume yang hampir sama dan tidak jauh berbeda secara signifikan. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, tepung beras HN mengandung total polifenol dan total antisionin serta aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Ukuran partikel dan jumlah kandungan amilosa juga rendah di HN daripada HM. Tepung HN memiliki viskositas peak, drop, dan breakdown yang lebih rendah dari HM. Tepung HN memiliki daya kembang yang lebih rendah, tetapi memiliki daya kelarutan yang lebih tinggi. Roti yang diolah dengan tepung beras HN memiliki kekerasan dan kekenyalan yang lebih tinggi. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan secara umum bahwa tepung beras HN dapat dijadikan sebagai salah satu bahan alternatif dalam pembuatan roti bebas gluten. Itu ya teman-teman, presentasi dan video yang dapat saya buat. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan bertanya melalui kolom komentar dengan menyebutkan NIM, nama, dan juga pertanyaan yang
ditanyakan. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata dan juga penulisan dalam video yang saya buat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.